Jadi tidak sesuai dengan judul itulah kira-kira gitu. Karena itu ini sekaligus pengalaman dan kita bisa sharing banyak poin nanti. Pertama-tama saya merasa memang betul 1 bulan awal ketika saya explore begitu, saya dulu studi di Australian National University ANU. ANU pun itu di kalangan apa itu mahasiswa Indonesia itu sudah diplesetkan itu. Jadi ANU itu kan Australian National University, itu diganti dengan Akademi Nahdlatul Ulama. Gitu. Dan kawan-kawan para apa itu peserta seminar atau sarasian ini harus apa itu let we know gitu loh, bahwa dari perguruan tinggi yang ada di Australia, beberapa kota besar di Australia, ANU itu memang rankingnya itu sangat tinggi. Kalau di Australia jelas apa itu ranking 1 itu ya, baru Canberra itu. Jadi Canberra itu adalah ibu kota apa namanya, ibu kota Australia ya, di mana lokasi ANU itu ada di sana. Saya sekilas dulu aja bercerita tentang Canberra juga karena ini menarik. Jadi Canberra itu ibu kota Australia, tetapi lokasinya itu sangat terpencil, terus kemudian jauh dari pusat perkotaan. Padahal itu ibu kota. Penduduknya hanya 150.000 waktu itu. Dan itu menarik gitu loh. Beda dengan Sydney, beda dengan Melbourne, beda dengan macam-macam kota yang penduduknya jutaan ya. Tetapi justru di Canberra itu penduduknya hanya 150 juta. Nah, pada saat saya explore pertama, bulan-bulan pertama itu, saya sering ketemu sama imigran dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Asia Tengah, dari Saudi, macam-macam ya. Dari Iran juga banyak. Selain dari para citizen yang 1 bulan pertama ketika saya explore tadi ada banyak pertanyaan. Jadi karena itu di PPT saya sengaja saya tulisin mengapa studi di Australia begitu kan. Sebelum itu Pak, sebelum itu lagi. Before, oke. Next ya. Jadi dari situ kemudian saya bisa banyak belajar karena itu pertama kan apa namanya, saya sering kali ditanya itu. Jadi poin pentingnya adalah next, Mbak. Poin pentingnya saya nanti akan bereksplor dan bisa menjelaskan kepada kawan-kawan yang ada di sini. Poin yang ingin saya tegaskan sekaligus saya eksplor dan kita sharing sama kawan-kawan itu ada 2. Yang pertama adalah alasan ilmiah ya. Alasan ilmiah. Alasan ilmiah yang saya maksud pertama itu sebelum ini, Pak. Alasan ilmiah yang pertama ya. Jadi begini, posisi sama bahwa Australia itu kita sama-sama tahu bahwa secara akademis, secara ilmiah, secara pendidikan begitu dan kulturnya, sebenarnya Australia itu kan punya sejarah unik. Uniknya karena Australia itu sebenarnya bagian dari Commonwealth, negara-negara yang persemakmuran di bawah apa itu di bawah kerajaan Inggris. Tetapi tidak secara ilmiah, nanti kawan-kawan bisa banyak browsing. Australia itu menarik secara ilmiah. Apa itu? Tradisi yang saya maksud dengan tradisi ilmiah itu adalah tradisi riset, penelitian, terus kemudian secara umum adalah iklim akademiknya itu luar biasa. Luar biasanya itu berbeda. Australia itu mengikuti madhab yang berbeda dengan kebanyakan tradisi di barat, baik di Eropa maupun di Amerika. Karena itu kalau nanti kawan-kawan kita doakan lah semoga para mahasiswa, para santri ada yang nanti bisa join dan bisa studi baik S2 maupun S3, lebih-lebih S3 di Australia. Yang saya maksud berbeda itu begini. Jadi kalau nanti banyak di antara kita akan studi di Australia itu, baik S1, S2, lebih-lebih S3 ya. Jadi di sana itu lebih banyak mengembangkan sistem pendidikan studi by research gitu. Study by research. Itu berlaku untuk S1, S2, S3. Artinya dari aspek ini saja di Australia itu
misalkan mahasiswa S2 itu hanya 1 semester saja orang kuliah di sana, dalam arti in class gitu ya. Dan itu hanya 4 mata kuliah saja. Selebihnya setelah itu mahasiswa itu akan banyak explore berbagai literatur yang disediakan di perpustakaan INU. Nah, perlu saya singgung di sini bahwa perpustakaan INU itu adalah perpustakaan terbesar kedua di dunia dalam hal Islamic Studies selain Leiden University. Gitu. Nah, terutama di perpustakaan INU itu adalah perpustakaan yang paling komplit yang menyediakan referensi-referensi tentang Islam, lebih-lebih Islam di Indonesia, khususnya adalah era modern. Yang membedakan atau menjadi distingsi antara perpustakaan INU dengan perpustakaan Leiden University itu, kalau Leiden itu hasanah klasiknya sangat lengkap. Itu bisa kita maklumi dan kita pahami karena Belanda selama 350 tahun menjajah Indonesia, dan hampir seluruh hasanah-hasanah klasik, kitab-kitab dan berbagai artefak dan seterusnya itu sebagian besar dibawa ke Belanda. Nah, di masa modern itu Australia itu seluruh literatur tentang keislaman itu full ada di INU. Saya sendiri ketika saya pertama kali datang ke sana saya kaget. Saya ketika explore perpustakaan yang ada di Australia itu, saya menemukan buku saku, mungkin Gosaris tahu itu. Buku saku yang saya tulis dan menjadi indoktrinasi ketika kami di PWNU itu, yang dicetak ratusan ribu itu ternyata saya di perpustakaan INU itu saya menemukannya gitu. Oh, itu luar biasa. Jadi saya sampai berpikir dan heran bagaimana mereka bisa update data, bisa punya relasi dengan jaringan-jaringan yang ada di Indonesia. Sekedar buku saku kecil tentang Ahlussunnah wal Jamaah itu ada di sana gitu loh. Itu pertama ya Bapak Ibu. Karena itu yang kedua, poin yang ingin saya tegaskan di sini adalah ketika kami sepenuhnya menyadari mengapa kemudian Australia menjadi pilihan. Ya, pilihan sadar kami ketika kemudian kami memilih untuk studi di INU itu karena kekuatan metodologi, karena kekuatan risetnya gitu. Karena kekuatan risetnya itu. Nah, inilah yang sering kali kita mengabaikan. Ya, pertanyaan pertama tadi loh. Ketika kenapa Anda ini belajar Islam kok di negara kafir, di negara sekuler gitu kan? Ya, jawaban tegas kita sesungguhnya kita bukan ingin belajar Islam, ya. Kita ini bukan belajar tentang Islam di Australia, tapi sesungguhnya kita lebih banyak explore, lebih banyak studi, belajar tentang penguasaan metodologi kritisisme akademis, iklim akademik ilmiah yang ada di sana. Dan di sana Indonesia itu cukup banyak. Ada Greg Burton, ada Greg Philly, ada Jim Fogg, terus kemudian ada banyak lah sekarang. Ini luar biasa banyak. Jadi kita bisa menimba ilmu, bisa sharing ideas dengan para ilmuwan-ilmuwan di berbagai perguruan tinggi di Australia, lebih-lebih di Australian National University. Itu ya. Lalu yang ketiga misalkan, ketika kemudian mungkin di antara kita ada yang menggunakan pendekatan teori konspirasi misalkan. Mengapa Anda ini kok belajar atau studi di negara barat, baik Australia atau kemudian Eropa atau mungkin Kanada atau Amerika? Kalau kita menggunakan pendekatan teori konspirasi, pasti jawabannya nanti akan minor gitu loh. Dan saya menyadari itu gitu. Saya menyadari dalam arti ada kecenderungan-kecenderungan, ada prejudice yang mengatakan bahwa kita belajar di negara-negara barat itu sesungguhnya mengacu pada model teori konspirasi. Kita ini dipakai untuk kepentingan mereka. Yang dimaksud dipakai untuk kepentingan mereka itu apa? Ya riset-riset kita itu sesungguhnya kan ibarat kacamata kan. Misalkan saya riset, saya waktu itu kan riset saya untuk kepentingan disertasi itu pergeseran kelas menengah NU dari moderat ke Islamisme dan post-Islamisme. Lokus penelitian saya ada di Jawa Timur. Bagi mereka itu kalau kita menggunakan teori konspirasi itu kan enak kan, daripada mereka harus meneliti tentang pergeseran kelas menengah NU, lebih baik menggunakan saya misalkan.
Menurut saya ya boleh saja lah kalau kita menggunakan pendekatan teori konspirasi, tapi menurut saya tidak selamanya benar, gitu. Tidak selamanya benar. Saya memang cukup kritis dalam hal ini, dalam hal apa itu pemahaman tentang teori konspirasi ya. Maksudnya bahwa saya sampai paham Australia itu generasi-generasi James Fox, generasi-generasi apa namanya Greg Barton, Greg Firley, mereka masih secara umum studi-studi mereka tentang Islam di Indonesia. Tetapi pasca reformasi atau era 2000-an, saya tahu bahwa para akademisi apa namanya Australia atau researcher dari Australia ketika mereka ingin melakukan studi-studi di Indonesia tidak lagi bicara atau meneliti tentang Islam secara umum. Mereka sudah paradigmanya sudah berbeda. Mereka sudah mulai masuk kepada apa namanya Islam dan budaya lokal gitu. Misalkan yang dimaksud Islam dan budaya atau tradisi lokal itu bagaimana? Mereka sudah mulai spesifik memahami tentang Islam di Aceh itu seperti apa, Islam di Sulawesi. Kalau kemudian hari ini kita para mahasiswa S2, S3 yang kuliah di berbagai perguruan tinggi di luar negeri, kalau digunakan untuk menggunakan teori konspirasi dengan kemudian misalkan zaman era keislaman klasik ya, terutama kalau kita banyak membaca sejarah itu kan transformasi apa itu keilmuan Yunani itu kan dibawa ke Islam itu kan dimulai dari zaman Harun ar-Rasyid kan, terus kemudian diteruskan dengan Khalifah Al-Ma'mun dan seterusnya. Kita kalau kita meneliti pada zaman itu betapa kesultanan ataupun kekhalifahan Islam itu banyak mempekerjakan para apa itu intelektual, para pekerja kelas menengah sampai para pekerja kasar. Ya, poin yang kedua, reasoning saya kenapa kemudian memilih di Australia gitu, ada alasan budaya, ada alasan kultur. Penting bagi saya ya. Dan ini di luar imajinasi, di luar kontrol, bahkan di luar ekspektasi para mahasiswa Indonesia atau sekalipun dari Timur Tengah atau negara-negara yang lain ya. Alasan budaya yang saya maksud itu adalah bahwa kita secara kita ini orang-orang Muslim yang datang atau kuliah di Australia itu bukan seolah-olah sebenarnya menemukan arti atau praktek atau implementasi Islam ya dalam arti sesungguhnya itu di negara Australia, di negara Barat, sebagian besar di negara Barat. Karena saya sudah pernah keliling saya setelah cukup lama di Australia, saya pernah ke Kanada, saya pernah ke beberapa negara Eropa. Dari aspek tertentu, bahasanya begini, jadi ketika kami para mahasiswa Indonesia yang belajar di Australia, di berbagai belahan kota yang ada di Australia, kita itu seolah-olah begini, kita itu menemukan ajaran Islam itu justru dipraktekkan di negara-negara yang selama ini kita klaim sebagai negara sekuler, sebagai negara negara kafir dan seterusnya gitu. Contoh misalkan ya, baik. di salah satu distrik di Sydney Barat ya, salah satu distrik di negara Barat itu namanya adalah distrik Lakemba. Ketika kawan-kawan mungkin nanti kalau ada yang studi di Australia, coba dicek itu. Di Sydney sebelah barat itu ada distrik itu ya semacam kecamatan atau kabupaten gitulah. Itu ada distrik Lakemba, itu adalah distrik yang dimana kita ini masuk ke situ, itu kita ini seolah-olah langsung seperti kita hidup di Timur Tengah, kawasan Timur Tengah. Ya, yang menarik kita studi di Australia itu adalah justru bagi saya adalah saya menemukan makna Islam, implementasi Islam, praktek Islam ada di negara Australia gitu loh. Dan saya yakin bagi kawan-kawan yang pernah studi di Eropa, di Amerika hampir sama gitu loh. Poin ini yang ingin saya tegaskan adalah bahwa praktek kehidupan masyarakat modern dalam konteks ini adalah Australia. Saya sampai mengatakan bahwa hampir 24 jam
warga negara Australia dengan seluruhnya ya yang hidup di Australia itu, bagi kami sampai saya mengatakan begini, loh ini kan semua Islam gitu loh. Artinya ajaran-ajaran Islam yang kita pahami, yang kita maknai, itu justru implemented dan applied itu di negara-negara yang modern seperti Australia. Contoh misalkan, ketika kita hidup di kota-kota besar di Australia ya, contoh ini contoh kasus saja, kita ketemu sama orang siapa saja yang kita temui itu, ada 3 tingkatan ya. Kalau misalkan ucapan yang paling sempurna misalkan "Ho" apa itu, kita ketemu sama orang selalu mengatakan "How are you going?" misalkan, ya kan? "How are you going?" itu kan artinya, terus kemudian dia tanya meskipun bahasa basi. Yang kedua adalah "How are you?" gitu. Yang paling jelek-jeleknya adalah "Hai" gitu. Itu hampir setiap kita ketemu sama orang di jalanan apa itu, meskipun kita tidak kenal satu dengan yang lain. Itu salah satu contoh, ya. Salah satu contoh. Yang kedua misalkan, kawan-kawan kalau pernah hidup di negara-negara maju, negara modern itu, misalkan kita dalam tradisi apa itu praktek berjalan dalam di ruang-ruang publik misalkan. Jadi betapa misalkan di traffic light ataupun di zebra cross, betapa mereka menghormati terhadap misalkan gini, jadi para pengendara yang menggunakan mobil misalkan ya, menggunakan mobil begitu mereka jauh-jauh melihat di depannya ada traffic light atau sekedar zebra cross, dia melihat ada atau tidak ada orang, dia pasti akan menurunkan kecepatan mobil gitu loh, mobil. Jadi sampai kemudian dia betul-betul misalkan di zebra cross, dia pasti berhenti, ada atau tidak ada orang misalkan. Ini kan satu tradisi-tradisi yang luar biasa, sehingga saya masih ingat betul ketika kami suatu saat ketika Ramadan begitu ya, biasanya mahasiswa Indonesia yang ada di Australia di berbagai kota gitu seringkali menghadirkan beberapa kiai dari Indonesia untuk roadshow Ramadan gitu. Salah satunya waktu itu adalah Kiai Khalid Nafis ya. Kita undang ke sana. Beliau roadshow dari satu pengajian Indonesia, masyarakat Indonesia ke tempat yang lain. Sama. Jadi seorang Kiai Khalid Nafis itu mengatakan bahwa Australia adalah negara yang sangat Islami meskipun masyarakatnya adalah non-Muslim tadi, yang sekuler, yang luar biasa gitu. Itu poin pertama ya. Poin yang kedua, justru kita melihat dari sisi apa itu, dari sisi masyarakat kita saja yang Muslim, terutama kawan-kawan dari Timur Tengah, itu ya begitu itu. Mereka sempat-sempatnya misalkan kawan-kawan dari Saudi Arabia, mahasiswa dari Saudi Arabia, mahasiswa dari pokoknya yang beraliran Salafi Wahabi itu, di sana tetap saja mengajarkan ajaran-ajaran seperti Salafi Wahabi gitu loh. Ini kan menunjukkan betapa bahwa negara hadir di tengah-tengah ruang publik, mereka memberikan satu prinsip-prinsip penegakan demokrasi yang luar biasa. Luar biasa lah. Banyak kasus-kasus lah. Yang lain justru kita melihatnya betapa masyarakat Barat yang modern itu, ya kan, ini terlepas dari kepentingan politik global ya. Betul. Artinya karena itu kita tidak bisa menjustifikasi melihat bahwa Barat itu adalah brengsek, kemudian Barat adalah hegemonik dan seterusnya, nggak bisa. Baik. Ya, saya kira itulah poin-poin pentingnya itu, Mbak ya.